selesai kuliah di Lirboyo ya. Jadi malam ini kita ingin dengar lah sedikit dari beliau kaosnya atau apa ya. Jadi kita ingin di pada ini juga dengar Lirboyo gimana seperti itu. Kemudian ya banyak hal yang bisa disampaikan di sini. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya yang saya hormati, Habib, tadi saya kebetulan baru datang langsung sini, saya kaget juga. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan apa-apa, tapi sedikit saya bercerita saja. Mungkin berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk saya pribadi dan kita semua. Yang jelas saya di Lirboyo itu nggak sampai tamat. Alhamdulillah. Saya ke Jawa itu tahun 2008, itu setelah tamat SMA. Jadi awal tamat SMA itu saya mau kuliah di Jambi, kebetulan belum ada niat ke Jambi, saya ke Jawa, diajak mondok di Lirboyo. Bulan pertama saya di Lirboyo itu karena nggak ngerti bahasa Jawa, karena maknanya bahasa Jawa, tapi ketika dijelaskan bahasa Indonesia, karena bingung nggak ngerti bahasa Jawa, saya masuk ke Pondok Al-Quran yang salah satu unit juga Pondok Lirboyo. Di situ saya mendengar teman-teman membaca Al-Quran, simaan Al-Quran. Di situ saya ikut-ikutan lah. Orang menghafal, kita menghafal. Jadi awalnya saya nggak ada niat untuk menghafal Al-Quran, ikut-ikutan. Karena untuk belajar kitab kita belum mengerti bahasa Jawa, jadi ikut-ikut teman yang ngaji Al-Quran, mulai menghafal dari An-Nas, orang setoran, kita setoran. Dalam hati ini nggak ada niat untuk menghafal. Sampai 3 bulan saya bisa menghafal juz amma, ditambah surah-surah penting. Di sana itu ada surah Al-Kahfi, surah Al-Insan, surah Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah. 3 bulan saya menghafal itu. Ada sedikit makhraj yang agak susah saya perbaiki. Kalau lidah Sumatera ini ada za, sin itu agak susah saya dulu. So itu makhraj yang agak susah. Tapi itu saya latihkan. Alhamdulillah selama 3 bulan saya lulus itu, dan kemudian diizinkan untuk setoran juz 1. Dalam hati ini belum ada niat untuk menghafal Al-Quran, hanya ikut-ikutan, ikut teman menghafal, kita menghafal, teman setoran, kita setoran. Yang saya rasakan di situ dulu, ketika teman membaca Al-Quran itu rasanya enak didengar, makhrajnya fasih, suaranya bagus-bagus itu yang membuat saya termotivasi mengikuti teman. Selama setengah tahun, 6 bulan saya di pondok salah satu unit itu menyelesaikan setoran 10 juz 6 bulan. Setelah 10 juz itu baru saya masuk lagi ke Lirboyo. Masuk waktu itu kelas 4 ibtidah namanya. Itu udah besar juga ya, kelas 4 ibtidah. Jadi selama 6 tahun mondok di Lirboyo itu. Setelah itu saya kuliah di Tribakti, yang di situ juga di bawah naungan Lirboyo juga, sampai S1-nya PAI. Kemudian langsung ke Sumatera ini, ke Padang ini, masuk S2 di UIN. Alhamdulillah kemarin selesai, April kemarin selesai S2. Itu pengalaman saya. Yang saya dapatkan di Lirboyo itu, yang pertama memang kitab walaupun tidak sempurna, tapi untuk diri sendiri bisa membaca, bisa memahami, itu alhamdulillah
bisa lah sedikit demi sedikit, tapi kalau untuk orang itu belum begitu ya. Tapi kalau untuk diri sendiri bisa. Alfiah itu nggak sampai hatam saya, itu separuh. Oke ya, karena tuntutan juga keluarga orang tua nyuruh kita kuliah juga di sana kan, jadi terpaksa juga kuliah di Tribakti itu. Kalau Alfiah itu separuh saya dulu, karena saya teringat kelas selama ibtidah itu kalau untuk membaca kitab Jarumiyah dengan matan tasawuf itu sudah cukup katanya. Tapi kalau untuk mengarang kitab baru Alfiah. Tapi kalau untuk baca kitab, memahami itu paham Jarumiyah, paham Atabina dengan bermacam-macam syarah itu insyaallah bisa membaca kitabnya. Waktu itu dulu kan. Sampai sekarang itu saya sangat bersyukur sekali ketemu dengan majelis ini. Dan satu hal lagi, saya di ISTIS itu setiap Sabtu itu ngaji Al-Hikam sama itu masih satu orang-orang pondok ya. Profesor itu orang pondok rata-rata itu ada di kampus ISTIS. Di setiap Sabtu Minggu itu kami ngaji Al-Hikam misalnya. Saya sebagai pendengar aja membaca. Ya, yang terkesan di sini adalah saya ini pengalaman aja, kita nggak ngaji ya. Pertama sholawat ini memang saya ada awal-awal dulu kan saya ceritakan juga ada rasa rindu, ada rasa rindu lah ya, yang dimana kita selama saya di Padang ini belum pernah mendengar adanya sholawat ya, kan. Jadi waktu mendengar informasi sahabat Habib Ibnu Sina kemarin waktu di PIM itu sangat ada rasa bahagia gitu. Kemudian mohon maaf juga saya selama ini nggak bisa datang. Jadi malam ini tergerak juga karena kebetulan memang kita belajar di sekolah daring semua. Jadi siang hari itu kan orang tua kan pada sibuk. Jadi pembelajaran itu banyak di WA, di Zoom, itu pun malam. Jadi jam 4 sampai jam 8 itu saya ngajar anak-anak di rumah, di rumah. Kemudian jam 8 sampai jam 10 itu saya ngajar anak-anak sekolah. Jadi agak capek. Mudah-mudahan corona ini bisa berlalu lah, kita bisa bisa berkata Amin ya Allah. Itu pengalaman pertama ya. Sholawat ini memang kalau saya pribadi, kalau di Jawa dulu saya pendengar dia. Setiap ada acara-acara kayak gini, saya hanya pendengar. Teman-teman itu kan latihan itu selawat, saya hanya ngikut-ngikutan. Tapi disitulah saya bisa menghadirkan sosok-sosok Rasulullah itu kayak apa. Saya pernah ada salah satu guru saya, pernah kami ngobrol itu dari sholat isya sampai subuh. Salah satu guru saya yang di Jawa juga. Beliau banyaklah omongan-omongan tentang bagaimana menghadirkan Rasulullah, bagaimana menghadirkan Rasulullah di dalam sosok kehidupan kita itu. Apalagi sedang majelis ini yang kita bayangkan adalah kehadiran Rasulullah. Salah satu guru saya itu dulu tahu gini, kalau kita khusyuk beribadah, membayangi Allah kan kita nggak bisa. Khusyuk beribadah itu minimal kita mengingati apa yang kita baca. Tapi kalau Rasulullah bisa kita hadirkan di tempat kita ini. Bisa kita hadirkan, kita bayangkan Rasulullah itu sebagaimana kita memahami Rasulullah. Jadi kalau kita mau marah, kita ingat Rasulullah. Rasulullah pernah marah tidak? Kalau kita mau sholat, ingat Rasulullah. Bagaimana rasa nikmatnya kalau kita bermakmum dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya itu yang kita ingatkan. Setiap saya baca Al-Quran, setiap saya jadi imam, kalau kadang-kadang kalau saya sholat subuh itu, ini pengalaman ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi kita, pribadi saya sendiri dan kita semua. Saya sering sholat subuh itu membaca ayatnya agak panjang sedikit,
agak panjang satu halaman. Itu di tengah-tengah ayat itu saya buat nadanya agak tinggi. Itu kadang-kadang saya gemetar. Yang saya bayangkan bagaimana kita sholat jamaah dengan Rasulullah. Bagaimana nikmatnya kita membaca Al-Quran. Kalau guru-guru saya dulu setiap malam beliau tahajud, setiap malam itu 1 juz. Beliau sering menceritakan pengalaman beliau menikmati ketika membaca Al-Quran. Dan beliau sering menceritakan, kalau sekarang kita sudah mendapat nikmat membaca Al-Quran, bagaimana rasanya andai kita mendengar bacaan Rasulullah yang langsung mendapatkan wahyu Allah. Kita mendengar langsung dari Rasulullah, bagaimana rasa nikmatnya. Dengan mengingat Rasulullah inilah ketaatan kita itu bisa bertambah. Kerinduan kita dengan Rasulullah itu bisa bertambah. Di sini saya sering juga di tempat saya itu kan agak saya katakan keresang berselawat, Ustaz. Saya sering mengajak anak-anak saya itu berselawat. Tapi selawat zikir aja, tidak bersalawat seperti ini. Misalkan di sela-sela zikir itu saya baca selawat, misal Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya ajak teman-teman anak-anak saya itu berpikir, karena saya belum menemukan selama di Padang ini adanya zikir bersama, salawat bersama. Saya belum menemukan hal itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa menemukan majelis ini. Mudah-mudahan, saya mohon doa juga kepada teman-teman semuanya. Amin ya Allah. Saya bisa istiqomah, terutama saya di rumah, di sebagaimana amanatnya guru-guru saya. Yang penting ngaji. Kalau guru-guru kami di Lirboyo dulu, apapun profesimu, nanti kalau pulang, apapun pekerjaanmu, jangan tinggal ngaji. Saya cuma ngamal itu aja. Jadi ketika saya pulang ke sini, saya sudah berkeluarga, prinsip saya ngaji. Jadi saya mengajar rumah tahfiz itu tidak ada promosi apa-apa, target apa-apa tidak ada. Saya hanya ngaji. Kemudian yang belum berjalan tuh ngaji kitab. Jadi ada 2 prinsip itu yang saya jalani, yang saya berharap keberkahan dari masyayikh Lirboyo, ngaji Quran dan ngaji kitab. Kemudian teman-teman semuanya, selawat sama Al-Quran tuh kalau di tempat kami dulu satu jalan. Banyak baca Al-Quran, banyak baca selawat. Itu insya Allah dengan membaca Al-Quran, mengingat kehadiran Rasulullah, nanti akan mendapat kenikmatan membaca Al-Quran. Maka banyak orang-orang yang hafid Al-Quran itu bisa bertahan lama dengan Al-Quran, bisa duduk itu berjam-jam, bisa dari jam 2 sampai subuh, sampai sholat duha. Itu karena mereka mendapat kenikmatan membaca Al-Quran. Mungkin begitu juga teman-teman yang dalam majelis Rasulullah ini bisa berlama-lama berselawat, karena kita sudah mendapat nikmatnya beribadah. Mungkin itu sekedar pengalaman dari saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah, menambah rasa rindu kita kepada Rasulullah. Kadang memang rasa rindu, rasa cinta itu kan kadang-kadang spontan datang, kadang-kadang hilang. Begitu juga halnya ibadah. Kadang-kadang ibadah itu yang kita rasakan nikmat sekali, kadang-kadang rasa nikmat itu hilang. Nah, ini memang kita butuh, apapun ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun itu memang butuh istiqomah. Al-Quran, sholawat, apapun itu
yang terpenting itu walaupun sedikit itu istiqomah. Saya sampai sekarang tuh kalau Al-Quran ada waktu-waktu tertentu, nah, kalau itu nggak dibaca ada rasa sesuatu yang hilang. Jadi yang terakhir pesan dari untuk saya pribadi dan kita semua, apapun jenis ibadahnya termasuk salawat ini kalau kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah akan mendapatkan sesuatu hal yang kita tidak bisa menggambarkan hal itu. Itu pengalaman pribadi kita masing-masing, itu berbeda-beda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang